Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar. Kita akan melanjutkan pada dosa besar yang ke-11, yaitu lari dari medan perang. Bapak Ibu sekalian, berharap bertemu musuh merupakan hal yang dilarang bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, kita hendaknya selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan darinya. Namun, jika kaum muslimin ditakdirkan bertemu musuh, maka ia wajib bersabar dan tidak boleh lari dari medan perang. Rasulullah bersabda, "Ayuhan nas, la tatamannau liqa al-aduwi." Wahai manusia, janganlah kamu mengharapkan bertemu musuh. Was'alullahal afiyah. Mohonlah keselamatan kepada Allah. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Jika kamu bertemu musuh, maka bersabarlah. Wa'lamu annal jannata tahta dilalis suyuf. Ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan pedang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baru sekalian, lari dari medan perang termasuk 7 dosa yang membinasakan, sebagaimana dalam hadis istanibu as-sab'a al-mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqqi wa aklur riba wa aklu mal yatimi wat tawalli yaumaz zahfi wa qatful muhsanati al-mu'minat al-ghafilat. Kita akan membahas tentang wat tawalli yaumaz zahfi, yaitu menurut Syekh Ibnu Utsaimin, artinya adalah lari dari barisan perang, at-tawalli yaumaz zahfi, lari dari barisan perang. Maksud yaumaz zahfi ialah pada saat kaum muslimin maju menyerang orang-orang kafir, lalu seseorang lari dari medan perang. Saat kaum mukminin menyerang orang kafir, kemudian ada orang mukmin yang lari dari perang. Ini namanya at-tawalli yaumaz zahfi. Perbuatan tersebut termasuk dosa besar dan salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. Karena apa? Karena lari dari medan perang itu mengakibatkan 2 kerusakan. Yang pertama adalah melemahkan semangat kaum muslimin. Jadi kalau ada teman kita yang lari, kita juga deg-degan, khawatir, takut. Nah, bahaya yang pertama itu akan melemahkan semangat kaum muslimin, semangatnya bisa kendor, gitu ya. Kemudian bahaya yang kedua, orang yang melarikan diri dari medan perang itu, bahaya yang dia timbulkan adalah dia memperkuat pasukan kafir. Karena apa? Karena saat sebagian kaum muslimin mundur, maka secara otomatis kekuatan musuh menjadi lebih banyak dari kaum muslimin, sehingga menjadi sebab orang kafir semakin bersemangat. Nah, ini hadirin sekalian, Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 16, Allah berfirman, "Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyiza
أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan sangat buruklah tempat kembalinya. Nah, ini jamaah sekalian, itulah yang dijelaskan di dalam surat Al-Anfal, yang intinya dalam ayat ini Allah mengancam dengan dua ancaman berat bagi orang yang lari dari medan perang tanpa alasan yang dibenarkan. Dua ancaman tersebut adalah: satu, mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah tempatnya adalah neraka. Jamaah sekalian, meskipun perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar dan pelakunya terancam akan dimasukkan neraka, namun bukan berarti pelakunya kafir, menjadi kafir, ya, bukan berarti seperti itu, dan bukan berarti akan kekal di neraka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada lari dari medan perang yang tidak dosa, ya, dalam ayat tadi disebutkan illa mutaharrifal liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Nah, sehingga siapa yang mundur atau melarikan diri karena dua hal ini, maka tidak termasuk dalam golongan yang mendapatkan ancaman Allah di atas tadi, yaitu mendapatkan murka Allah, dan yang kedua tempatnya di neraka. Nah, yang seperti apa itu? Yang pertama adalah yang mundur, yang lari, yang berbelok untuk siasat perang, yaitu mempersiapkan diri untuk perang. Nah, misalnya ketika ketemu musuh atau ketika nyerang orang kafir, ternyata ini perlu siasat, ya, dia perlu mundur dulu untuk disiapkan dulu, ya, senjata ataupun disiapkan strategi atau mutar balik dan sebagainya. Nah, ini dibolehkan, ya. Contohnya, ya, orang yang berbelok atau membenahi keadaannya atau mempersiapkan senjata, termasuk berbelok ke tempat lain yang menjadi arah kedatangan serangan musuh. Nah, ini tidak disebut berpaling, tetapi bersiap-siap, ya, atur strategi, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menggabungkan diri dengan pasukan lain. Misalnya jika sekelompok pasukan muslimin terkepung dan kemungkinan bisa dihancurkan oleh musuh, maka sebagian tentara yang sedang berperang di tempat lain boleh mundur untuk bergabung ke pasukan yang sedang terkepung tersebut. Untuk apa? Untuk menyelamatkan atau memberikan bantuan. Ini diperbolehkan karena keadaan mendesak, dengan syarat tidak membahayakan tentara yang sedang berperang di tempat lain itu. Nah, jika hal itu membahayakan tentara yang sedang berperang dan banyak tentara yang mundur dan bergabung kepada sekelompok pasukan yang terkepung itu, sehingga melemahkan kekuatan tentara yang sedang berperang di tempat lain tersebut dan menyebabkan kekalahan di hadapan musuh, maka tidak boleh, ya, karena bahaya yang mengancam tentara yang sedang berperang itu sesuatu yang pasti, sedangkan keberhasilan, ya, untuk menyelamatkan pasukan yang terkepung itu tidak pasti. Maka itu tidak boleh, karena tujuan perang adalah untuk memenangkan agama Allah, ya, sementara dalam perbuatan tersebut akan menghinakan agama Allah, kecuali jika jumlah tentara orang-orang kafir, ya, lebih dari 2 kali lipat tentara kaum muslimin.
waktu itu boleh lari dari peperangan berdasarkan firman Allah. Ya, sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, jadi kalau jumlah pasukannya kalah banyak, ya, nah itu boleh mundur dulu. Nah, begitu ya. Kalau di sini disebutkan yang masih bisa kita lawan, kita atasi jika jumlahnya tidak lebih dari 2 kali, kan gitu ya. Atau tentara kafir memiliki kekuatan yang tidak mungkin dilawan oleh kaum muslimin, ya. Misalnya orang-orang kafir memiliki pesawat-pesawat tempur, sedangkan kaum muslimin tidak memiliki roket untuk melawannya, atau apa istilahnya, senjata anti pesawat. Jika diketahui bahwa bertahan akan menyebabkan kehancuran dan kekalahan kaum muslimin, maka mereka tidak boleh bertahan, karena hal itu berarti mereka membahayakan diri mereka sendiri. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian penjelasan dari ayat dan hadis yang kita bacakan. Kesimpulannya bahwa lari dari medan perang merupakan dosa yang membinasakan kecuali dalam keadaan tertentu yang dibolehkan. Wallahul musta'an. Allah tempat kita memohon pertolongan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.